Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya masih belum mendengar suaranya yang penuh dengan sukacita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini datang dengan penuh sukacita, lambaikan tangannya bersama. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Ya. Hari ini kita, minggu kelima ini kita beribadah dengan konsep yang berbeda Bapak Ibu ya. Akustik. Ya, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk kita bersama-sama datang, yang meneduhkan hati kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu ketika kita datang, kita merindukan hadirat Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kedamaian. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, hanya dalam hadirat Tuhan kita beroleh kedamaian. Bukan di tempat lain. Bahkan pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari, saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sinar matahari yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang masih boleh kami hirup. Semua semata-mata hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami Tuhan, sidang jemaat-Mu merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Hanya dekat dengan-Mu Tuhan Yesus, kami beroleh kedamaian. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin kami terpisahkan Tuhan, tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Bersama kita katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh
nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Saya undang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang tergerak untuk mengangkat tangan, bisa sama-sama mengangkat tangan. Kita menyadari kita menyembah Raja di atas segala raja. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin kami terpisahkan Tuhan, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Mari bersama ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan ku nikmati, oh, dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati keagungan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari menyembah Bapak Ibu, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami nikmati, kami rasakan hadirat-Mu, oh Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami nikmati hati-Mu, Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan mengurapi setiap kami. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan
segenap hatiku, kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu, oh Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan yang mau menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memperoleh kedamaian. Terima kasih Yesus. Saat ini kami yang datang dengan hati yang hancur, kami percaya Tuhan yang akan memulihkan kami. Tuhan yang akan memulihkan kami. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Haleluya. Oh hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sungguh saat yang begitu indah Tuhan ketika kami bisa berhadapan dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, kami mau menikmati kasih-Mu, ya Yesus, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan, kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu dan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bapak Ibu yang rindu menyembah Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, sekali lagi Bapak Ibu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa,
mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Hanya Dia yang layak ditinggikan dan disembah. Haleluya Tuhan Yesus. Saya minta dengan kasih Pak Yohanes untuk pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang ada di tengah-tengah kami menyapa setiap kami. Engkau akan menerima setiap kami. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Itu sebab Tuhan kami mau merendahkan diri kami. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pegang kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Sehingga benar-benar kami boleh, oh Tuhan, mempersembahkan seluruhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Bahkan sebentar Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan mempunyai tuntunan dalam kehidupan ini, dan melihat bagaimana Engkau berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai akan hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh bersukacita. Amen. Kami bersorak-sorai dalam Tuhan, dan melihat pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua, dan kami akan memulai pada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan Amin. Baik Bapak Ibu, masih bangkit berdiri. Bapak Ibu yang saat ini datang dengan sukacita di hati, bisa sama-sama katakan yes dengan saya. 1, 2, 3, yes. Wah, masih belum semuanya, masih belum semangat ya. Hari ini Bapak Ibu yang datang dengan sukacita di hati, bisa sama-sama dengan saya katakan yes. 1, 2, 3, yes. Haleluya. Bisa toleh kanan kirinya, dilihat saudara-saudaranya. Wah. Ya mungkin ada yang sudah kenal, ada yang baru kenal. Ya Bapak Ibu, kita disatukan dari latar belakang yang berbeda di tempat ini, tapi kita tetap satu, kita disatukan oleh kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, mari saat ini kita mau bersama-sama bertepuk tangan. Ya, kita mau katakan, Tuhan satukanlah hati kami. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya masih melihat ketika kita menyanyikan ref ini masih belum ada yang bergandengan tangan Bapak Ibu. Wah, ayo kita bersama-sama imani pujian ini bahwa ketika kita bergandengan tangan kita disatukan oleh kasih Kristus. Bapak Ibu mungkin yang terlalu sempit ya bisa ambil jarak sedikit supaya ketika kita menyanyikan refnya kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, kita pujikan pujian ini dari awal. Satukanlah hati kami Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus,
Tuhan dan Rajaku. Bisa saling gandengan tangan, yuk. Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Dalam satu kasih kita keluarga, bergandengan tangan. Dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Tetap bergandengan tangan Bapak Ibu, bergandengan tangan, oh, dalam satu kasih, bergandengan tangan. Dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, karena kita keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ya, sangat senang ketika melihat Bapak Ibu semua saling bergandengan tangan. Meskipun mungkin kanan kirinya masih baru kenal gitu, tapi sekali lagi kita disatukan oleh kasih Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Mari saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya benih firman Tuhan itu boleh ditanam dalam hati kita dan berbuah lebat. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan kami rindu Tuhan Kau berbicara. Tuhan kami rindu, Tuhan kami siap. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku di sini saat ini Tuhan, ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan, kami siap Tuhan untuk benih firman-Mu Tuhan Kau tanamkan dalam hati kami. Tuhan aku rindu, Tuhan kami siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini. Saya
Saya undang pembicara untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Hati kami rindu ya Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan Allah di tengah-tengah kami saat ini. Kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami boleh merasakan Tuhan, kehangatan kasih Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, agar kami boleh mengerti isi hati-Mu, agar kami boleh dipimpin pada jalan yang benar. Dan kami tahu Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, pakai urapi lidah mulut hamba-Mu, supaya boleh menyampaikan dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Lagu-lagu ini benar-benar menyentuh hati kita. Ya, saya tadi di sana sambil menyanyi, air mata saya mengalir terus. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, kita akan merasakan sentuhan itu. Tetapi seringkali kita tidak sabar dengan keadaan hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita tidak merasakan ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan menyentuh kita, kita enggak ngerasa apa-apa. Dan kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan cara jalan kita sendiri. Hari ini kita mau belajar. Di dalam rangkaian 1 bulan terakhir ketika kita belajar tentang Abraham, bagaimana ketaatan Abraham. Saat ini saya ingin menyoroti dari sisi yang lain, dari apa yang menjadikan Abraham orang pilihan Tuhan. Selain ketaatan Abraham, hal yang menonjol dari Abraham adalah tentang kesabarannya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa sabar menunggu, sabar menanti waktunya Tuhan. Nah, di sini saudara melihat ada foto atau gambar gelas pasir, jam pasir ya, hourglass ya. Ini adalah alat untuk mengukur waktu ya. Terdiri dari 2 bejana yang saling berhubungan dengan leher yang sempit itu, sehingga pasir atau zat yang ada di atas itu bisa turun ke bawah, mengalir secara reguler, secara terus-menerus karena ada daya tarik atau gravitasi bumi. Ya. Kalau itu pasirnya sudah penuh turun semua ke bawah, maka gelas itu akan dibalik lagi. Dan itu menjadi penanda waktu. Berapa turunnya pasir itu menjadi penanda waktu ya. Dan ini juga orang yang suka memandangi ya. Naik turunnya pasir ini biasanya adalah orang yang
pengangguran ya. Ya, orang yang sabar ya, ini adalah simbol tentang kesabaran. Selain sabar dia juga pasti punya banyak waktu ya, karena dia bisa melihat naik turunnya itu ya. Tapi di zaman sekarang ini saudara, kalau kita perhatikan, semua orang tuh suka yang serba cepat, serba instan. Makanan aja instan ya, enggak, daripada masak repot-repot, sudah harus rajang-rajang, belum lagi kalau sudah selesai nanti harus ringkes-ringkes itu barang-barang yang berantakan, bersih-bersih. Aduh ruwet pokoknya, cari yang instan aja, mie instan ya itu. Makanan paling favorit ya, anak kos ya paling suka ya kalau makan mie instan. Ya karena semuanya maunya cepat dan gampang. Ya. Selain makanan juga dalam hal bekerja. Kadang-kadang orang bekerja tuh pengen dapat kerjaan yang bagus, gajinya gede, tapi nggak mau repot saudara. Nggak mau mulai dari bawah, pengennya cepet-cepet menduduki jabatan sebagai manajer. Noh, dari mana bisa? Ya kecuali itu perusahaannya sendiri. Saudara, kalau perlu, gak perlu kerja keras tiba-tiba jadi pengusaha sukses. Ya sekarang kan banyak kan motivator-motivator yang mengajarkan caranya gimana menjadi sukses dalam usia muda. Gak perlu repot-repot. Itu ada trik-triknya saudara. Tetapi pertanyaannya, seberapa lama kita bisa mempertahankan kesuksesan tersebut kalau tidak dibarengi dengan kerja keras, kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, itu semuanya akan mudah berlalu. Kesuksesan yang sejati itu berasal dari sebuah proses. Proses itu artinya ada tahapan-tahapannya, jadi punya waktu yang cukup lama dengan usaha yang cukup keras, ya. Proses itu enggak instan. Dan untuk itu dibutuhkan kesabaran. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa sih kesabaran itu? Nah, kalau saya periksa di dalam kamus dictionary, kesabaran itu adalah ini. The capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Artinya itu adalah sebuah kapasitas untuk menerima atau menoleransi penundaan, delay, trouble, masalah-masalah yang terjadi, suffering, penderitaan yang kita alami, tanpa harus marah-marah, ngomel-ngomel, ngedumel, atau upset, kecewa. Ya, jadi itu suatu proses, ya. Itu adalah kapasitas, kemampuan kita untuk bisa menerima keadaan, menoleransi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu penundaan waktu pembayaran, harusnya waktunya bayar utang, ternyata ditunda. Ditundanya bukan seminggu, 2 minggu, sebulan. Setelah sebulan ditunda lagi sebulan kemudian. Sampai berkali-kali. Nah, apakah kita memiliki kesabaran untuk menoleransi penundaan? Masalah datang silih berganti. Bisakah kita tetap cool, tenang di tengah-tengah masalah yang terjadi? Tanpa kita harus marah, tanpa kita harus protes, demonstrasi. Ya, rame-rame pergi ke Istana Negara untuk demo. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Sayangnya, hari-hari ini kita sulit menemukan orang-orang yang punya kesabaran ini. Kesabaran untuk menunggu sebuah proses, menjalaninya, apalagi kalau prosesnya itu memakan waktu yang lama. Tetapi tahukah saudara, good things takes time. Good things take time. Artinya hal-hal yang baik itu butuh waktu. Kalau saudara mengharapkan
saudara menerima hal-hal yang baik dalam hidup saudara, itu butuh waktu. Tidak bisa didapatkan secara instan. Butuh proses yang kadang-kadang lama dan menyakitkan. Apa itu kesabaran? Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang iman, di sini dikatakan patience is the Lord's call for our character. Jadi kesabaran itu adalah panggilan Allah untuk membentuk karakter kita. To not merely engage in passive endurance, bukan hanya saat kita harus mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang sulit, tetapi bukan hanya menerimanya secara pasif, tetapi juga active perseverance. Kita bisa menerima itu dan bertekun di dalam penderitaan itu secara aktif. Artinya kita berjuang dengan gigih. Sekali gagal, coba lagi. Gagal yang kedua, coba lagi. Gagal yang ketiga, coba lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan patience. Kesabaran. Jadi bukan sekedar menerima keadaan. Ya sudahlah, aku tak nerimo. Ya, orang Jawa mengatakan nerimo. Apa yang terjadi, wes aku tak nerimo ae. Bukan. Tetapi kesabaran itu adalah sesuatu yang aktif. Coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Itulah patience. Ada usaha untuk mencoba ketika gagal. Nah, kesabaran itu sebetulnya itu adalah ujian iman. Dikatakan itu adalah panggilan Allah. Jadi itu adalah ujian iman kita. Saat kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Apakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan? Ya, karena sebagai orang beriman, iman kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain. Tapi masalahnya sabar enggak? Saudara menantikan jawaban Tuhan. Saudara menantikan pertolongan Tuhan yang saudara harapkan. Kalau kita tidak sabar, lalu kita berpaling dari Tuhan dan mencari pertolongan yang lain, nah itulah masalah terjadi. Saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang raja Israel yang bernama Saul. Bagaimana ketika dia harus menunggu, tetapi dia tidak sabar. Dan apa akibatnya? Kita akan baca di dalam 1 Samuel 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya akan bacakan secara cepat saja bagi saudara. 1 Samuel 13 ayat yang pertama. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat sedang memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar.
Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sampai di sini, saudara, di dalam ayat pasal sebelumnya, Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Samuel memberikan perintah kepada Raja Saul bahwa engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ya, saudara, Samuel ini adalah seorang nabi Allah dan dia memberi perintah kepada Raja. Saul itu adalah Raja Israel yang pertama. Supaya Saul ini menunggu kedatangannya. Ya. Nah, nanti pada hari yang ke-7 Samuel itu akan datang dan dia akan mempersembahkan korban bakaran untuk orang Israel. Nah, kalau tadi yang kita baca, apa yang terjadi? Setelah ditunggu 7 hari, kok Samuel gak datang-datang? Akhirnya Raja Saul merasa tidak sabar. Dan dia kemudian suruh anak buahnya untuk mempersiapkan korban bakaran. Dan dia yang melakukannya sendiri. Padahal yang boleh melakukan itu hanyalah seorang imam. Saul bukan imam, dia raja. Tetapi dia karena tidak sabar, dia melakukan pekerjaan imam. Dia sudah nunggu 7 hari, seperti yang diperintahkan. Tetapi kok tidak sesuai dengan harapannya. Samuel gak datang pagi-pagi seperti yang diharapkan. Padahal rakyat itu sudah kebingungan. Mereka sudah lari pontang-panting untuk menyembunyikan diri. Karena mendengar bahwa tentara orang Filistin itu sudah datang mendekat. Nah, untuk supaya bisa mendapatkan perlindungan Tuhan, Saul punya kebiasaan untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Supaya bisa memperkenankan hati Tuhan sehingga Tuhan bisa melindungi mereka. Dan Samuel sudah memperingatkan, tunggu aku ya, 7 hari lagi aku akan datang. Dan kemudian aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, saudara, tapi ternyata Saul yang sudah menunggu 7 hari, dia tidak sabar nunggu beberapa jam lagi sampai Nabi Samuel datang. Dan apa hasilnya? Seharusnya Allah ingin meneguhkan kerajaan untuk Saul sampai selama-lamanya. Tetapi karena ketidaktaatan Saul, maka kerajaan itu dipindahkan kepada Daud.
dan Saul harus turun tahta. Ini adalah hal yang fatal, saudara. Pertanyaannya, mengapa sih Saul itu tidak sabar menunggu? Kenapa? Sebetulnya siapa yang nyangka sih bahwa hanya gara-gara ketidaksabaran itu hal yang seolah-olah sepele. Tapi ternyata hasilnya itu sangat fatal. Sangat merugikan bagi Saul sendiri. Apa yang menyebabkan Saul tidak sabar? Yang pertama, itu karena ada tekanan dari luar. Ya. Ini saya memberikan contoh gelas jam pasir tadi ya, hourglass tadi, karena nggak sabar ya, nunggu netesnya kelamaan dihancurin aja ya, daripada nungguin ya. Ya, mengapa Saul nggak sabar sampai memecahkan gelas pasir tersebut? Ternyata ada tekanan. Tekanan apa? Tekanan dari situasi dan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang bingung karena pasukan orang Filistin sudah mendekat dan akan menyerang mereka. Tapi mereka belum siap. Mereka belum mempersembahkan korban untuk Tuhan. Dan kemudian rakyat marah, rakyat berpencar-pencar menyembunyikan diri. Itu yang membuat Raja Saul merasa gelisah. Waduh, nungguin Nabi Samuel kelamaan. Aku persembahkan korban sendiri aja. Jadi itu adalah pertama karena tekanan dari luar. Dan Saul tidak bisa mengatasinya. Akhirnya dia melakukannya sendiri. Yang kedua, karena dia merasa dirinya hebat. Dia kan seorang raja. Raja biasanya memerintah. Sekarang dia harus diperintah oleh Nabi Samuel. Tunggu aku ya. Nanti setelah aku datang 7 hari kemudian, aku akan memberitahu kamu apa yang harus kamu kerjakan. Loh, aku ini raja. Aku kok diperintah. Aku sudah nunggu 7 hari, tapi kenapa dia nggak muncul-muncul? Kemudian timbul rasa egonya, kesombongannya. Dia merasa diri hebat. Dan dia harus segera bertindak untuk menyelamatkan rakyatnya. Itu sebabnya Saul kemudian mengambil jalan pintas. Gak apa-apa deh, aku kan raja. Aku juga berhak mempersembahkan korban untuk Tuhan. Masa cuma nabi saja? Akhirnya dia melakukan hal yang keliru. Dia tidak menaati perintah Tuhan. Dia mengorbankan ketaatannya dengan mempersembahkan korban yang seharusnya bukanlah bagiannya. Bukanlah tugasnya. Saudara, mungkin saat ini kita juga mengalami hal yang sama. Situasi yang berat kadang-kadang membuat kita merasa saya harus melakukan sesuatu. Kalau perlu pakai jalan pintas, nunggu kelamaan. Saya akan cari solusi dengan cara saya sendiri. Gak peduli itu bertentangan dengan perintah Tuhan atau enggak. Yang penting aku harus bisa menyelesaikan masalah itu. Saudara pernah? Saya pernah. Dan kalau kita mau jujur, kita semua pernah melakukan hal yang sama. Bahkan kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Seorang anak SMP dibully habis-habisan oleh teman-temannya sendiri. Kenapa? Hanya gara-gara dia tidak mau ngasih contekan. Dianggap sombong, kamu mau pinter sendiri kamu ya, awas kamu ya. Kemudian dibully rame-rame, ditendang, pokoknya dianiaya. Ya, sampai dia akhirnya menderita gegar otak dan sebagainya. Hanya gara-gara hal yang sepele. Mereka tidak sabar, maunya dapat nilai yang bagus tanpa harus belajar. Ya nyontek aja jalan pintasnya. Yang dikasih contekan enggak, yang mau diminta contekan enggak mau ngasih, marahlah mereka. Kalau kita perhatikan anak-anak remaja yang masuk dalam geng-geng motor itu, mereka luar biasa berani loh. Mereka bawa senjata tajam, dan mereka bisa
menyakiti orang yang tidak bersalah, seorang ibu-ibu yang naik motor, ya kelihatan bawa tas gitu, ya dia sabet tasnya, maunya nyabet tasnya, tapi pakai senjata tajam, akhirnya melukai ibu itu dan ibu itu jatuh, motornya dibawa sekali, ibunya ditinggal, tasnya diambil. Kenapa? Kok bisa mereka begitu teganya? Apakah mereka nggak punya ibu? Bagaimana kalau ibu mereka yang digitukan? Tapi mereka nggak mikir itu, mereka maunya dapat tasnya, mau dapat hartanya dengan cara yang cepat, walaupun harus mengorbankan orang lain. Jalan pintas. Seorang bapak mengendarai mobil yang bagus. Tiba-tiba ada mobil lain yang lebih cepat nyelip dia. Oh, kurang ajar ini ya. Mobilku disalip. Harusnya aku bisa lebih dari dia. Kenapa dia bisa melebihi aku? Enggak terima dia, kejar. Karena dikejar enggak bisa. Akhirnya dia mengeluarkan celurit, saudara. Ya, dan dia melakukan tindakan kekerasan ya, dengan melukai mobil yang nyalip dia tadi ya, dengan senjata tajam. Ada yang pakai pistol segala macam ya. Apa sebabnya? Sekali lagi karena ketidaksabaran. Kenapa orang korupsi? Gak sabar. Mau cepat kaya, ya sudah korupsi aja ya, daripada nunggu kelamaan. Nah saudara bisa tambahkan sendiri contoh-contoh ketidaksabaran yang ya gak usah lihat orang lain lah, yang kita lakukan sendiri. Banyak kan? Tapi tahukah saudara, apa akibat dari ketidaksabaran tersebut? Tidak jarang bahwa akibatnya itu bisa fatal, saudara. Kenapa sekarang banyak timbul penyakit yang baru, yang aneh-aneh? Ya karena para pedagang itu maunya cepat dapat untung banyak. Akhirnya buah yang seharusnya belum matang disuntik, diberi zat kimia apa sehingga buahnya cepat matang, bisa dijual cepat, dia dapat untung banyak. Ayam supaya cepat gede disuntik hormon, kemudian dijual dia dapat untung banyak. Hanya berapa hari, 8 hari atau berapa hari sudah bisa dijual dagingnya. Mau dapat untung banyak dengan cara yang gampang. Tidak mau melalui sebuah proses. Padahal kesabaran itu dibutuhkan supaya kita bisa mendapatkan hidup yang benar. Saudara, bagaimana caranya kita bisa menanti dengan sabar? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dan taatilah perintah-perintahnya. Ini adalah perintah yang pertama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Taati perintah-perintahnya, apapun situasinya, apapun kondisinya, bagaimanapun sulitnya, taati. Ulangan 11 ayat 1 mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Harus, hukumnya harus mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya dengan setia. Ketaatan terhadap perintah Tuhan. Saudara, jangan korbankan ketaatan kita terhadap firman Tuhan hanya untuk mengejar hal-hal yang sifatnya sementara untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan korbankan. Karena akibatnya bisa fatal seperti Saul. Harusnya dia akan jadi raja untuk selama hidupnya. Tapi karena ketidaksabarannya hanya beda mungkin 1-2 jam saja. Dia akhirnya kehilangan tahtanya. Dialihkan kepada yang lain. Bukankah itu suatu hal yang fatal? Mungkin saat ini saudara terjebak dalam kondisi yang sulit. Misalnya,
saudara sedang, keuangan saudara sedang drop, tidak baik. Sementara kebutuhan semakin meningkat. Apakah kalau ada kesempatan saudara tergoda untuk mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar, dengan tidak halal untuk memenuhi kebutuhan saudara? Kesempatan itu bisa dicari, saudara. Gak harus ada kesempatan baru saudara melakukan. Tapi kesempatan itu juga bisa dicari. Berapa banyak pejabat negara ketika dia berkuasa, dia punya fasilitas, dia punya banyak kesempatan. Dia bisa gunakan itu untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu sudah terjadi di negara kita yang tercinta ini. Berapa banyak menteri-menteri yang akhirnya digelendeng oleh KPK karena melakukan korupsi. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Itu menurut mereka. Tapi kembali kita, benarkah itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan? Kalau saudara mengasihi Tuhan, apa buktinya? Buktinya adalah saudara harus menaati firman Tuhan. Taatilah perintah Tuhan, itu adalah bukti kasih saudara. Kalau saudara tidak taat, berarti saudara tidak mengasihi Tuhan. Taat menunggu, artinya taat kepada Tuhan. Di sini kita belajar bagaimana sikap kita dalam menunggu janji-janji Tuhan akan menunjukkan siapa sebenarnya kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menggenapi janjinya. Walaupun itu kelihatannya masih kok lama ya Tuhan ya, kok gak nyampe-nyampe ya Tuhan, sudah mau nyampe, diperpanjang lagi. Kemudian kita pakai cara kita sendiri. Mari saudara, saat ini kita kembali refleksi. Benarkah saya sudah mengasihi Tuhan? Kalau sudah mengasihi Tuhan, sudahkah saya menaati perintah-perintah Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menanti dengan sabar, yaitu kita harus minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa melewati proses itu dengan kuat, dengan sabar, dan hasilnya itu adalah buah Roh, itu adalah kesabaran. Salah satu buah Roh itu adalah kesabaran. Kalau kita baca di dalam Galatia 5, ya, Galatia 5 ayat yang ke-22. Yuk kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kesabaran, ada berapa? 9. Salah satunya adalah kesabaran. Nah, jadi sebetulnya kesabaran itu apa sih? Nah, ini kita harus kembali lagi. Kesabaran itu sebenarnya apa? Ini adalah buah Roh, ya. Ya. Coba. Kata kesabaran itu dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah erek. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu adalah makrotumia, ya. Makrotumia. Ini bukanlah sesuatu hal yang pasif, tetapi ini adalah sebuah penguasaan diri, pengendalian diri untuk melawan hal-hal yang bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu kesabaran. Makrotumia. Jadi ini adalah salah satu buah Roh yang harus dimiliki oleh orang percaya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mudah enggak saudara? Sabar itu. Mudah enggak? Hah? Kalau kondisinya baik-baik saja mudah. Tapi kalau kita kepepet, mudah enggak? Enggak mudah saudara. Enggak mudah. Seperti Saul
Kita mungkin mengatakan Saul itu memang raja yang gak tahu diri ya. Sudah tahu disuruh sabar, dia gak sabar. Coba saudara yang ada di dalam posisi Saul saat itu. Rakyatnya udah protes, ditinggal sendirian dia, ditinggal lari. Pasukan musuh sudah datang mendekat. Bisa sabar? Sulit saudara. Tetapi ketika kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa kuat dalam menghadapi situasi yang sulit itu, maka buah roh itu adalah kesabaran. Hasilnya kita punya kesabaran ketika kita situasinya mungkin tidak berubah. Mungkin kita punya suami yang kasar, yang suka main tangan, KDRT. Mungkin dia tetap itu, tetapi kita punya buah roh kesabaran, kita akan bereaksi secara berbeda. Mungkin istri saudara super bawel, mungkin dia tetap bawel, tetapi bagaimana kita merespon sudah berbeda ketika ada buah roh kesabaran itu dalam hidup kita. Mungkin situasinya tidak berubah, anak-anak yang rewel, yang bandel, yang gak bisa dikasih tahu ya. Kita menanti jawaban doa dari Tuhan, gak datang-datang, gak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita bisa tetap bersabar menantikan waktunya Tuhan? Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita, untuk memproses kita, untuk menjadi satu pribadi yang jauh lebih kuat, lebih baik, lebih tahan banting. Ya. Yang Tuhan harapkan itu adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik. Saudara ingat berapa lama Abraham harus menunggu janji Tuhan digenapi? Berapa lama? Waktu pertama kali Abraham diberi janji oleh Allah untuk dia akan mempunyai seorang anak dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Usia berapa saudara? 75 tahun. Saat digenapi Abraham usia berapa? 100 tahun. Jadi berapa lama Abraham harus menunggu? 25 tahun. Apakah itu waktu yang singkat? Tidak. Sarah sudah keburu tua. Sudah mati haid. Sudah enggak haid lagi. Mana mungkin itu bisa terjadi? Janji Tuhan itu apakah Tuhan kita lupa ya? Sampai dia harus diingatkan lagi oleh Sarah. Suruh dikasih budak perempuannya supaya dapat anak dari budak perempuannya itu, Hagar. 25 tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi ketika Abraham mau bersabar, Sarah mau bersabar, janji Tuhan digenapi pada waktunya Tuhan. Itu sebabnya Amsal 16 ayat 32 mengatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar itu lebih dari pahlawan loh saudara. Jangan anggap pahlawan itu hanya pahlawan perang. Tetapi orang yang sabar itu lebih hebat dari seorang pahlawan yang mengalahkan kota, yang merebut kota. Satu kutipan mengatakan, ketika rencanamu tidak berjalan dengan baik, percayalah. Justru saat itu rencana Tuhan yang terbaik sedang berjalan dalam hidupmu. Saya suka dengan kutipan ini. Rencana kita mungkin kita pengen mau jadi kaya, mau jadi sukses dalam usia muda. Tetapi ketika rencana kita itu tidak terjadi, tidak terwujud sesuai dengan harapan kita. Ingat, justru
saat itulah rencana Tuhan yang terbaik itu sedang digenapi, sedang berjalan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan mengatakan gak baik kalau kamu tuh sukses dalam usia muda. Kamu harusnya lebih matang lagi supaya kamu bisa menikmati dengan lebih lama lagi. Tuhan tahu yang terbaik. Itu sebabnya bersabar dengan prosesnya Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan rancangan kita. Tuhan tahu apa yang dilakukannya dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Dia tahu waktunya. Tunggu waktu Tuhan. Jangan pakai waktu kita sendiri. Tidak ada kata terlambat. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi semua akan indah pada waktunya. Itu sebabnya mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, waktumu Tuhan. Waktumu itulah pasti yang terbaik bagi aku. Ajar aku untuk bersabar. Ajar aku untuk menunggu waktunya Tuhan. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, percayalah, itulah saat di mana Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang-kadang kita enggak mengerti, sulit dipahami, tidak masuk akal, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sementara musik mengalun, mari kita refleksi diri kita masing-masing. Mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang mengalami kebimbangan, kekhawatiran. Masa depan saudara seolah-olah tidak pasti. Saudara ingin mendapatkan jawaban Tuhan segera, tetapi itu tidak terjadi. Apakah saudara akan bertindak seperti Saul? Ataukah saudara mau taat pada perintah Tuhan? Menunggu waktunya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan,
di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah saudara mau percaya akan janji Tuhan? Bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tahu sampai ke ujung hidup saudara. Maukah saudara mempercayakan hidup saudara ke tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa sembuh memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. saya minta Bapak Yohanes memimpin dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa. Seringkali dalam kehidupan ini kami menghadapi banyak naik dan turunnya. Kadangkala kami mau Tuhan harus menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kami harus bertanya-tanya, membuat kami harus mencoba mencari jalan-jalan sesuai dengan pikiran dan kehendak kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami, agar kami Tuhan boleh melihat segala yang ada di depan kami sebagai suatu Tuhan proyek-proyek ketaatan, untuk kami boleh lebih taat kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kami boleh lebih percaya dan menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau akan bertindak, Engkau akan berkarya sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu, dan kami tahu itu yang terbaik bagi kami. Itu saya Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengembangkan karakter daripada buah roh yang ada dalam hidup kami. Kami boleh lebih sabar, makin sabar, dan terus menanti waktu Tuhan. Dengan penuh ketaatan kami terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Itu sebabnya Bapa, kalau pagi hari ini ada di antara jemaat-jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi,
studinya, dengan pekerjaannya, dengan masa depannya, dengan segala yang harus dihadapi. Kami mohon Tuhan, kuatkan kami, berikan kami kemampuan untuk tetap taat dan bersabar menghadapi semuanya. Dan kami tahu Engkau yang akan bertindak bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu, memberkati semua pelayan-pelayan, sehingga kami Tuhan boleh senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yakin percaya Tuhan sudah menjamah setiap kami, dan kami melihat ada jalan Tuhan dalam kehidupan kami, ada pertolongan Tuhan, dan kami melihat ada tindakan Tuhan dalam hidup ini, dan kami pun melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan, kami pulang dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang ditolong Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Sungguh hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar dan senantiasa mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saat ini mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil kita menyanyikan pujian ini, menjadi doa kita, menjadi iman kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya undang petugas untuk maju ke depan membantu kita dalam persembahan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sesuatu terjadi, Percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. angkat tanganmu bersama, kita katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, Lewati cobaan, lewati cobaan, kami percaya. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi Bapak Ibu dengan lebih sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang kembali Bu Grace untuk pimpin kita dalam doa persembahan dan juga doa berkat. Kami mau simpan firman-Mu dalam hati kami, Tuhan. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Ajar kami untuk bersabar menantikan waktu Tuhan. Biarlah segala pujian, persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hati Bapa di surga dan boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Kami serahkan semua ke dalam pimpinan Tuhan. Hidup kami Tuhan, masa depan kami. Ajar kami untuk terus bersabar menantikan waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu-Mu itulah yang terbaik bagi hidup kami. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, memberimu kekuatan yang baru. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan.